Dalam jual beli, setiap transaksi biasanya disertai perjanjian. Penjual berjanji mengirim barang sesuai waktu dan kualitas. Pembeli membayar sesuai kesepakatan. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, disebut wan prestasi. Wan prestasi bisa merugikan pihak lain dan menimbulkan sengketa hukum. Salah satu contohnya adalah kasus Nama Studios, sebuah brand tas online di Jakarta. Banyak reseller dan pelanggan mengalami kerugian karena janji pengiriman tas yang tidak ditepati. Kisah berikut ini menampilkan pengalaman Kelvin, seorang reseller menghadapi wan prestasi Nama Studios. Selain itu, ada korban lain seperti Marco, seorang pelanggan biasa yang juga dirugikan. Kelvin adalah reseller yang sudah bekerja sama dengan Nama Studios sejak 2018 sampai 2019 dengan transaksi lancar. Pada awal 2020, pihak Nama Studios menawarkan pre-order 10.000 tas dengan harga 70.000 per buah. Kelvin berharap sistem ini bisa membantu usaha jualannya. Wah, ini beneran nih. Nama Studios lagi promo, gede-gedean lagi. Bagus nih kalau gue pesen banyak buat stok nanti. Dengan pengalaman sebelumnya, Kelvin menyiapkan pembayaran dan mencatat semua informasi. Ia berharap pengiriman sesuai kesepakatan dan usaha resellernya berjalan dengan lancar. Kelvin, ini Bunda bawain kamu minum. Bunda. Mari ya, Bun. Kamu lagi ngeliatin apa? Aku serius amat. Ini nih, Bun. Ada promo gila-gilaan di Nama Studios. Tapi aku bingung, takutnya nipu. Ya udah, dengar dulu kamu. Tapi kamu harus hati-hati ya. Jaga semua bukti transaksi dan komunikasi. Aman, Bun. Kelvin mulai check out dan membayar 700 juta 10.000 tas dengan janji pengiriman Mei 2020. Ia berharap usahanya bisa berjalan lancar. Kok belum datang sih barangnya? Udah telat bulan nih. Apa sih tokonya nih? Coba telepon lah. Lah, kok nggak diangkat? Lah, nggak diangkat lagi. Lah, diblokir. Demi apa? Ih, nggak amanah banget anjir tokonya. Lebih juga hilang 7 juta. Ah, demi apa sih? Apa sih, berisik banget. Berisik banget sih, nggak sabaran banget. Dikira gampang apa ya ngirim barang sebanyak itu. Mending gue nyari makan lah daripada dengerin lu nelpon lu. Janji yang tidak ditepati membuat Kelvin resah. Barang tidak pernah dikirim, komunikasi diabaikan. Kelvin menunggu beberapa bulan tapi tidak ada perkembangan sama sekali. Selain Kelvin, Marco, seorang pelanggan biasa, juga dirugikan. Ia membeli 4 tas top priority melalui website Nama Studios. Tapi setelah 14 bulan, baru 2 tas yang dikirim. Banyak pelanggan lain mengalami hal serupa. Mereka tak mendapat jawaban dari admin dan akun media sosial membatasi komentar serta menghilang. Gimana sih ini? Udah setahun lebih, barang cuma 2 yang dikirim atau 4. Pusing gue ini. Sahabat Kelvin pun datang untuk menyemangatinya. Gimana Pin, kabar tas lo? Udah ada perkembangan belum? Belum nih, di chat nggak dijawab, telepon juga nggak diangkat, malah diblokir lagi nomor gua.
Gue lihat ya lo udah usaha deh. Dari telepon nggak diangkat, chat nggak dibales. Mending kata gue, lo kumpulin bukti-bukti dulu deh, biar bisa dibawa ke jalur hukum. Benar. Emang semuanya nih nggak bisa dipercaya sih. Gua nggak bakal diam, gua mau laporin nih. Udah tenang aja, ada gue meraya, gue bantu lo. Iya, kita pasti bakal dukung. Kita bantu lo, kita dukung. Kumpulin bareng-bareng biar kita bisa Biar aku bawa bisa- ke jalur hukum. Ya betul. Oke, makasih ya. Udah gue beri waktu, semua bukti udah ada. Kalau mereka masih nggak ada respon, gue harus bawa ini ke pengadilan. Ini satu-satunya cara supaya jelas siapa yang bertanggung jawab. Kelvin menyiapkan gugatan terhadap Nama Studios. Jalan hukum panjang menanti, tapi setidaknya ada harapan keadilan. Baik, sidang perkara perdata nomor 629-PDTG-2020-PN Jakarta Selatan. Pada hari ini memasuki agenda pembacaan putusan. Akan saya bacakan amar putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dipesan dan dibayar lunas oleh penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi terhadap penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sejumlah 700 juta rupiah sebagaimana kerugian yang nyata diderita penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar denda atau bunga sebesar 10.500.000 rupiah per bulan terhitung sejak April 2020 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar 1.511.600 rupiah. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tergugat diwajibkan melaksanakan putusan ini sebagai mestinya. Maka dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Akhirnya masalahnya selesai juga. Uang gue balik, keadilan ditegakkan. Alhamdulillah. Kasus ini menunjukkan kontrak bukan sekedar janji lisan. Bukti yang lengkap, kesabaran dan jalur hukum yang benar bisa menegakkan hak setiap pihak. Keadilan memang kadang panjang jalannya, tapi akhirnya sampai.